Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ari Maya Lestari, Fasilitator Nasional Keamanan Pangan BPOM RI. Nah, hari ini saya akan memberikan materi mengenai review keamanan dan mutu pangan. Pendahuluan ya, apa saja pangan yang dikehendaki oleh konsumen. Yang pertama adalah sesuai dengan selera konsumen. Yang kedua aman dikonsumsi karena adanya MDHML dan PIRT. Selanjutnya bermutu dan berkualitas dan pastinya halal. Nah, masalah utama keamanan pangan yaitu cemaran mikroba karena rendahnya kondisi higienis dan sanitasi. Yang kedua adalah cemaran kimia yaitu karena bahan baku yang sudah tercemar. Yang ketiga penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan. Selanjutnya yang keempat adalah penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP melebihi batas maksimal yang diizinkan. Nah, siapakah mayoritas produsen dan konsumennya? Jadi intervensi diperlukan yaitu untuk mengatasi masalah utama keamanan pangan yang sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, pangan yang memadai adalah jumlahnya cukup ya dan mutu dan keamanannya terjamin. Keamanan dan mutu pangan. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan pangan, makanan, dan minuman. Selanjutnya, keamanan pangan adalah kondisi yang diperlukan untuk mencegah pangan yang memungkinkan adanya cemaran biologi, kimia, dan mikrobiologi ya, dan lain-lain yang dapat mengganggu, merusak, dan membahayakan kesehatan manusia. Nah, ini keamanan dan mutu pangan yaitu bahaya pada pangan ya yang akan kita bahas, pentingnya memahami karakteristik pangan, bahan pangan dan kategori risiko pangan. Baik, kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu rekan-rekan semua. Jadi produsen pangan harus dapat menjamin produknya aman, bermutu dan bergizi. Apa saja yang disebut dengan aman yaitu bebas dari bahan berbahaya yang dapat mengganggu ya, merugikan dan membahayakan kesehatan konsumen. Selanjutnya pangan harus dapat menjamin produknya bermutu yaitu memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, produsen atau permintaan konsumen. Selanjutnya yang ketiga adalah bergizi ya, beragam dan mengandung zat gizi yang baik dan atau dibutuhkan oleh konsumen. Nah, apa sajakah sumber-sumber pangan itu? Yaitu berasal dari asal tanaman ya, seperti buah, sayur, umbi-umbian dan lain-lain ya. Dan juga berasal dari asal ternak seperti daging, daging unggas, susu, telur, ikan, madu dan lain-lain. Pentingnya memahami karakteristik bahan pangan, yaitu setiap bahan pangan memiliki karakteristik yang unik ya. Jadi proses pengolahan pangan harus memperhatikan karakteristik bahan pangan. Berbeda dan karakteristik bahan pangan akan menentukan teknologi proses yang akan ditetapkan. Ini rantai pasok pangan ya, jadi sistem jaminan mutu pangan, yaitu ada GAP, ada GHP, GMP, GWP, GDP, dan GRP. Ini ada sektor hulu ya, misalnya ini penyiapan benih varietas unggul ya, penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan panen. Yang ini sektor pasca panen, jadi perontokan, pembersihan dan sortasi, pengeringan, penggilingan, penyimpanan. Selanjutnya juga ada sektor produksi, yaitu produksi bahan baku, produksi tengah jadi, produksi produk akhir, dan produksi pangan siap saji. Ini adalah semuanya mekanisme panen dan pasca panen untuk sektor pasca panen dan sektor produksi ya. Selanjutnya distributor, sektor distribusi, promosi, dan peredaran, yaitu mencangkup penanganan di distributor atau grosir ya, penanganan di pedagang eceran, dan penanganan di konsumen. Ini peraturan terkait CPPOB ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan ya, nanti dibaca ya Bapak Ibu rekan-rekan semua. Ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan ya. Jadi
memuat pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, ya, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyimpanan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Ini penyelenggaraan pangan berasaskan kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan, dan keadilan. Ini berdasarkan pada pasal 2 Undang-Undang Pangan, ya. Lingkup pengaturan penyelenggaraan pangan itu pasal 67 ayat 1 dan 2, ya, dan juga pasal 96. Jadi ini keamanan pangan mencangkup sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, ya, pangan produk rekayasa genetik, iradiasi pangan, kemasan pangan, jaminan mutu keamanan dan mutu pangan, jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Itu berdasarkan PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan dan juga PP nomor 5 tahun 2021. Selanjutnya ketentuan label pangan dan ketentuan iklan pangan, itu ketentuannya lebih lanjut pada revisi PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Selanjutnya di pengawasan, ya, diatur oleh PP nomor berapa ini nanti kita lihat, ya, nanti kita lihat lagi. Penutupan PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, ya. Ini setelah direvisi. Selanjutnya keamanan pangan diselenggarakan melalui sanitasi pangan, ya. Jadi pengaturan penyelenggaraan keamanan pangan dari from farm to table, jadi mengatur pembagian tugas, ya, dalam melakukan pengaturan lebih lanjut dan pengawasan sesuai kewenangannya. Jadi pangan segar oleh Kemtan, KKP, dan Pemda. Selanjutnya pangan olahan oleh Badan POM, ya, Kemkes, Kemterin, dan lain-lain. Selanjutnya ini bab 2 penyelenggaraan keamanan pangan, bagian ke-1 sanitasi pangan, ya. Selanjutnya pangan aman sama dengan pangan yang bebas dari 3 cemaran, ya. Cemaran biologi, cemaran kimia, cemaran fisik, dan bebas cemaran, ya. Jadi menghasilkan food safety. Ini meningkatkan keracunan akibat produk karena ketidaktahuan, kelalaian, atau keduanya, ya. Selanjutnya bahaya pangan itu sumber bahayanya bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya mikrobiologi. Ini cemaran biologi disebabkan oleh kuman atau bakteri seperti kapang, cacing atau parasit seperti protozoa. Dapat berasal dari air dan tanah yang tercemar, ya, serangga, yaitu lalat kecoa, hewan pengerat seperti tikus, hewan peliharaan, peralatan kotor, ya, pengolah pangan, ya, kotor atau sakit, atau perilaku pengolah pangan yang buruk. Jadi berbahaya, ya, dapat menyebabkan keracunan atau sakit bahkan kematian. Selanjutnya ini bakteri yang tumbuh secara cepat, ya, seperti foto 1, foto 2, foto 3, dan foto 4. Ini bakterinya membelah diri menjadi kembar identik dalam waktu 9-17 menit pada suhu kamar, ya. Jadi bakteri dapat membelah diri dalam berjumlah 2 juta bakteri dalam 7 jam. Sekali, ya. Ini beberapa mikroba patogen, ya. Selanjutnya kondisi yang membantu tumbuhnya mikroba ada food activity, time, temperatur, oksigen, ya, moisturize, ya. Ini cemaran kimia disebabkan oleh senyawa kimia alami dalam bahan baku pangan ataupun penyalahgunaan praktek yang salah dalam produksi pangan. Jadi dapat berasal dari residu pestisida, ya, bahan pembersih, cat, minyak pelumas, logam berat, juga racun alami dalam bahan baku, BTP melewati batas yang diizinkan, bahan berbahaya dilarang untuk pangan seperti formalin, boraks, pewarna tekstil, ya, itu tidak boleh, ya, cemaran dari bahan kemasan pangan atau migrasi, dan lain-lain. Jadi bahayanya dapat menimbulkan kematian,
sakit atau terakumulasi dan berpotensi merusak organ tubuh. Selanjutnya, cemaran fisik disebabkan oleh benda asing yang tidak seharusnya ada dalam pangan ya. Dapat berupa serpihan kayu, pecahan kaca atau beling, serpihan logam ya, potongan tubuh serangga, kerikil atau pasir, serpihan plastik, potongan rambut, kuku, dan lain-lain. Bahayanya dapat merusak atau menutup jalan pernapasan. Demikian ya paparan saya, materi saya hari ini. Terima kasih, semoga bisa menjadi bahan pencerahan Bapak Ibu. Jadi bisa silakan hubungi kami di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM RI. Ini nomor teleponnya. Dan bisa juga untuk komunikasi lebih lanjut ke Halo BPOM di telepon 1500533. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.